Layang Cerita mempersembahkan cerita silat legendaris yang berjudul Api di Bukit Menoreh. Cerita fiksi ini berlatar belakang berdirinya Kerajaan Mataram. Selamat membaca dan mendengarkan. Bagaimana sahabat agung sedayu semuanya, Eyang doakan semuanya dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Mari kita dengarkan cerita silat legendaris. Api di Bukit Menoreh. Episode 37 Bab 4. Karena itu, terasa oleh Ki Argapati, bahwa ia mulai menemukan kesulitan dalam pertempuran itu. Meskipun demikian, dengan mengerahkan tenaga yang ada padanya, ia masih mampu mencoba menyelamatkan dirinya. Namun yang terjadi Ki Argapati hanya mampu menghindar, dan menangkis serangan-serangan yang datang bertubi-tubi, tetapi kesempatannya menyerang menjadi semakin tipis. Dalam keadaan yang demikian, Kerti menahan nafasnya yang terengah-engah. Terasa dadanya seolah-olah akan meledak melihat sikap yang licik dan curang itu, sehingga sejenak kemudian ia menggeram, ternyata aku pun tidak dapat berdiam diri saja di sini melihat peristiwa itu. Aku harus berbuat sesuatu. Iya, kita harus berbuat sesuatu, sahut kawannya. Apapun yang akan terjadi atas kita, termasuk kemarahan Ki Argapati yang akan ditimpakan kepada kita, sambung yang lain. Namun mereka masih tetap belum beranjak dari tempat masing-masing. Mereka masih dicengkam keraguan-raguan yang belum dapat mereka kesampingkan. Kerti, yang tertua di antara mereka pun masih tetap di tempatnya. Tanpa berkedip mereka melihat betapa ketiga orang lawan Argapati menyerangnya berganti-ganti dipimpin oleh Ki Tambakwedi, yang seolah-olah mengikat Argapati supaya ia tidak sempat menghindari serangan-serangan dari kedua orang kawannya. Darah Kerti serasa berhenti mengalir, ketika ia melihat Ki Argapati terdorong beberapa langkah surut. Hampir saja ia terjatuh ketika kakinya terantuk segumpal batu padas. Untunglah, bahwa ia berhasil memperbaiki keseimbangannya dan tegak di atas kedua kakinya. Namun sebelum ia mampu berbuat sesuatu, serangan Tambakwedi telah melandanya, sehingga sekali lagi ia terpaksa meloncat surut. Sedang kedua kawan Ki Tambakwedi pun memburunya sambil berteriak nyaring. Pengecut, Kerti menggeram, ia sudah tidak mampu menahan diri lagi. Kini ia melihat bahwa Argapati telah benar-benar terdesak oleh ketiga lawannya yang licik dan curang, yang berkelahi tanpa tata kesopanan dalam olah kanuragan. Tetapi kawan Kerti yang kecil, yang mempunyai beberapa bilah pisau pada ikat pinggangnya, agaknya lebih tidak dapat menahan dirinya lagi. Tiba-tiba saja ia telah meloncat berdiri dan menarik pedangnya dengan tangan kanannya, sedang di tangan kirinya telah tergenggam sebilah pisau yang siap untuk dilemparkannya. "Hei, Kerti," menggamitnya, "tunggu. Kita menanti kesempatan yang sebaik-baiknya. Tidak ada waktu lagi. Apakah kita harus menunggu Ki Gede Menoreh mendapat cedera?" "Mereka terlampau licik," jawab orang yang bertubuh kecil itu. Ternyata pembicaraan itu telah menggoncangkan dada Ki Argapati dan Ki Tambakwedi beserta kedua kawannya. Meskipun tidak begitu jelas, namun telinga-telinga mereka yang tajam telah mendengar pembicaraan seseorang. Sehingga tanpa mereka sengaja, maka mereka pun mencari kesempatan untuk berpaling, dan melihat seseorang berdiri tegak beberapa puluh langkah dari mereka. Kemudian disusul seorang lagi, dan seorang lagi. 3 orang. Dada Argapati berguncang ketika ia mengenal ketiga orang, yang melangkah perlahan-lahan mendekatinya. Orang-orang itu adalah orang-orangnya, sehingga dengan serta-merta ia berteriak, "Hei, siapakah yang menyuruh kalian datang kemari?" Kerti tidak segera menjawab, tetapi ia sudah bertekad, apapun yang akan terjadi atasnya dan hukuman apa yang akan diterimanya dari Ki Gede Menoreh, namun ia tidak membiarkan kepala tanah perdikan itu mengalami nasib yang mengerikan, justru karena sikap yang curang dan licik. Perkelahian itu pun tiba-tiba terhenti untuk sejenak. Tampaklah dahi Ki Tambakwedi berkerut-merut, dan tiba-tiba saja terloncat dari mulutnya, ternyata bukan aku saja yang licik seperti demit, Argapati. Agaknya kau pun telah berlaku curang. Kau telah menyiapkan perangkap yang serupa dengan perangkapku. Nah, apa kataku sekarang tentang diriku?" Terasa seolah-olah darah telah mendidih di dalam tubuh Ki Argapati. Ia sama sekali tidak menyangka,
apalagi mengharapkan orang-orangnya datang menolongnya. Karena itu, maka terdengar giginya gemeretak sambil bertanya, siapa yang menyuruh kalian datang kemarin, hei? Kerti yang gila. Kerti menggelengkan kepalanya, jawabnya, tidak ada, Ki Gede. Aku secara kebetulan saja datang ke tempat ini. Kata-kata itu terpotong oleh meledaknya suara tertawa Ki Tambakodi. Di sela-sela suara tertawanya ia berkata, oh, alangkah pandainya kau mengajari orang-orangmu untuk berbohong. Argapati menggeram. Dengan suara bergetar ia mengulangi pertanyaannya, siapa yang menyuruh kalian kemari? Aku sudah berpesan kepada kalian, tidak seorang pun boleh melihat apa yang terjadi di sini, apapun alasannya. Dan bukankah kau mendapat tugas khusus untuk mengawasi Pandanwangi? Maaf, Ki Gede, sahut Kerti, aku memang sudah melanggar pesan Ki Gede, untuk tidak mengganggu perang tanding ini. Dan aku memang mendapat tugas untuk selalu mengawasi Pandanwangi. Nah, karena tugas itu pula lah, maka aku sampai ke tempat ini. Dada Argapati berdesir mendengar jawaban itu. Dengan berdebar-debar ia bertanya, kenapa dengan Pandanwangi? Aku akan berterus terang, supaya Ki Gede mendapat gambaran yang sebenarnya, kenapa aku sampai ke tempat ini. Kerti berhenti sejenak, lalu, Pandanwangi telah hilang dari halaman rumah. Aku menyangka bahwa ia akan datang kemari menyusul Ki Gede, karena sebelumnya ia selalu memperkatakan peperangan di bawah Pucang Kembar. Tetapi agaknya ia tidak datang kemari. Ki Gege mengerutkan keningnya. Berita tentang puterinya membuatnya menjadi cemas. Tanpa dikehendakinya ia bertanya, setelah kau tahu bahwa Pandanwangi tidak ada di sini, kemana kira-kira ia pergi? Kerti menggeleng, aku tidak tahu. Tetapi yang dipercakapkannya selain Pucang Kembar adalah Samekta. Mungkin ia pergi kepada Samekta. Ada persoalan yang ingin dibicarakannya dengan Samekta, tetapi ia tidak dapat meninggalkan halaman rumahnya. Ki Argapati termenung sejenak. Kepergian Pandanwangi menumbuhkan persoalan baru di dalam dirinya. Karena itu, maka sejenak ia berdiri tegak dengan tegangnya. Ternyata, bahwa saat-saat yang demikian itu tidak luput dari pengamatan Ki Tambakodi. Kehadiran ketiga orang menore itu telah membuatnya gelisah. Dengan hadirnya ketiga orang itu, maka usahanya untuk membinasakan Argapati menjadi terganggu. Ketiga orang ini akan dapat menghadapi kedua orang kawannya, dan ia harus bertempur lagi seorang lawan seorang dengan Ki Gede Menoreh, sehingga untuk waktu yang lama pasti tidak akan mendapat penyelesaian. Apalagi apabila ketiga orang-orang menore itu mempunyai beberapa kelebihan dari kedua kawannya, maka keadaan yang demikian akan sangat mengganggunya. Karena itu, maka Ki Tambakodi yang licik itu segera mencari akal. Apakah yang dapat dilakukannya untuk membinasakan kepala tanah perdikan Menoreh? Kalau perlu aku akan segera memanggil orang-orangku yang lain. Pasukan kecil yang telah aku persiapkan itu, katanya di dalam hati. Namun sementara itu, ia masih membiarkan Argapati berbicara kepada Kerti, apakah tidak seorang pun yang tahu, kemanakah perginya anak itu? Apakah Urahasta dan orang-orangnya yang berjaga-jaga di halaman juga tidak melihatnya? Kerti menggelengkan kepalanya, tidak seorang pun yang melihatnya. Ki Argapati menggeram, terloncat dari mulutnya sebuah desis, anak itu memang keras kepala. Untuk kedua kalinya ia lari. Kerti tidak menyahut, namun ia dapat mengerti, betapa dada Ki Argapati menjadi cemas karenanya. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain. Lebih baik ia berterus terang daripada mendengar tuduhan Tambakodi, bahwa Argapati telah berbuat curang pula dengan menyiapkan orang-orangnya. Tiba-tiba saja, tanpa disangka-sangka, Tambakodi merasa menemukan kesempatan sebelum ia memanggil orang-orangnya. Pada saat Ki Argapati lengah, ia dapat berbuat sesuatu. Meskipun dengan demikian, ia berbuat curang, namun apakah artinya kecurangan itu di sela-sela 1000 macam kecurangan-kecurangan yang lain, yang telah dilakukannya? Demikianlah, pada saat jantung Ki Argapati dicengkam oleh kecemasan tentang puterinya, dan kegelisahan karena kehadiran orang-orangnya yang tentu disangka oleh lawannya, bahwa ia pun berbuat curang seperti Ki Tambakodi, maka saat yang demikian itulah yang akan dimanfaatkan oleh lawannya. Dengan serta-merta, tanpa tanda-tanda apapun juga, Tambakodi meloncat sambil berteriak nyaring, langsung menyerang Ki Argapati yang sama sekali tidak menyangka, bahwa hal itu akan terjadi. Karena itu,
betapa ia terkejut mengalami serangan yang begitu tiba-tiba. Serangan yang langsung mengarah ke pusat-pusat tubuhnya. Betapapun kemampuan yang tersimpan di dalam dirinya, dan betapapun ketangkasan yang dimilikinya, namun serangan yang demikian adalah di luar kemampuannya untuk menghindarinya. Apalagi serangan itu dilancarkan oleh seseorang yang bernama Tambakodi. Namun Argapati tidak membiarkan ujung senjata lawannya itu menghunjam di dadanya dan memecahkan jantungnya. Dalam keadaan yang betapapun sulitnya, Argapati masih berusaha untuk menangkisnya. Sambil menggeram ia bergeser setapak, dan mencoba memukul senjata lawannya dengan tangkai tombaknya. Namun ayunan serangan Ki Tambakodi ternyata terlampau kuat. Meskipun dalam keadaan yang sama kekuatan mereka seimbang, tetapi dalam keadaan yang tidak terduga-duga itu, Argapati masih belum sempat menghimpun segala kemampuan yang ada di dalam dirinya. Itulah sebabnya, maka Ki Argapati kali ini tidak dapat melepaskan dirinya sama sekali dari senjata lawannya. Meskipun ujung senjata Ki Tambakodi itu tidak mengenai langsung ke sasarannya, tetapi sebuah goresan yang panjang telah membekas di dada Ki Argapati. Sebuah goresan yang segera menjadi merah oleh darah. Sejenak Kerti dan kedua kawannya terpaku di tempatnya dengan mulut ternganga. Mereka sama sekali tidak menyangka, bahwa seseorang yang bergelar Ki Tambakodi akan melakukan kecurangan serupa itu. Puncak dari segala macam kecurangan. Tetapi sejenak mereka seolah-olah tersentak dari sebuah mimpi yang paling buruk. Mereka kini melihat Ki Argapati terhuyung-huyung beberapa langkah surut. Sedang Ki Tambakodi telah bersiap melakukan serangan berikutnya. Serangan yang bernafas maut, karena Ki Argapati masih belum sempat memperbaiki kedudukannya oleh serangan yang tiba-tiba itu, tetapi yang terutama justru karena ia terkejut bukan buatan. Sesaat kemudian terdengar Ki Tambakodi itu berteriak nyaring. Kakinya telah bergeser dan sekejap kemudian serangannya yang mematikan pasti akan menghunjam di tubuh lawannya yang sedang berusaha untuk memperbaiki keseimbangannya. Tetapi tanpa diduga-duga, Ki Tambakodi itu meloncat surut. Terdengar mulutnya mengumpat keras-keras. Matanya yang buas menjadi semakin liar. Ia dengan demikian telah kehilangan kesempatan yang menentukan itu. Karena dalam sekejap itu, Argapati telah menemukan keseimbangannya kembali. Tombaknya telah mantap di dalam genggamannya dan kakinya telah tegak di atas tanah. Meskipun dadanya terluka, namun luka itu belum mengganggunya. Ketahanan tubuhnya benar-benar sangat mengagumkannya. Setan alas, Ki Tambakodi mengumpat tidak habis-habisnya. Kemudian katanya kepada Argapati yang telah siap menunggu serangannya, "Kau telah membawa setan kecil ini pula Argapati. Bersujudlah kepadanya, karena ia telah menyelamatkan nyawamu kali ini." Argapati menggeretakkan giginya. Jawabnya, "Kehadirannya tidak aku kehendaki. Tetapi ia telah berbuat tepat. Lemparan pisaunya hanya sekedar menghindarkan dirimu dari kecurangan yang lebih jahat. Ia menempatkan keadaan seperti yang sebaiknya terjadi." "Bagus," teriak Tambakodi, "sekarang baiklah, kita bertempur dalam lingkaran yang besar. Kita masing-masing telah dihinggapi oleh rencana yang curang." "Tidak," sahut Argapati, "aku tetap dalam pendirianku. Aku akan bertempur seorang diri, apapun yang akan kau lakukan." "Jangan," tiba-tiba Kerti menyahut, "itu tidak adil. Meskipun Ki Gede sama sekali tidak menghendaki kami hadir di sini, namun yang terjadi adalah demikian. Karena itu, kami harus meletakkan keadaan pada keharusan yang lazim. Perang tanding adalah perang antara seorang dengan seorang. Kami tidak akan mengganggu perang tanding itu. Yang akan kami lakukan adalah menahan orang-orang yang licik ini untuk ikut campur di dalam perang tanding. Apapun yang akan terjadi atas Ki Gede dalam perang tanding, kami tidak akan mencampuri, meskipun seandainya Ki Gede terdesak dan bahkan terancam oleh maut." "Omong kosong," teriak Ki Tambakodi, "seorang kawanmu telah melontarkan pisaunya ketika aku siap untuk membunuh Argapati." "Dengan caramu yang licik dan curang," jawab Kerti, "lalu, sudah tentu maksud perang tanding bukanlah demikian. Seseorang yang bergelar Tambakodi seharusnya jauh lebih mengerti daripada aku." "Diam," bentak Ki Tambakodi, "ternyata kau pun harus dibunuh dengan cara apapun." "Aku sudah siap," Kerti menjawab dengan beraninya, "tetapi lakukanlah dahulu perang tanding itu." Bersambung 37 bab 5. Bagikan. Klik bagikan untuk banyak pembaca Sare ke media sosial Facebook, Twitter dan lain-lainnya.
Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baca jilid berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.